Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Fitra Hairunisa, NIM 201221242, kelas DKI 2G. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi singkat mengenai pembelajaran fikih konseling. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tau'ah Ma'rufah, MSI, yang telah membimbing saya di perkuliahan semester 2 ini dalam mata kuliah fikih konseling. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan materi-materi yang sebelumnya saya pribadi belum begitu paham tentang hal itu, dan sekarang saya sedikit banyak paham. Di sini saya akan memberikan sedikit refleksi selama mengikuti perkuliahan fikih konseling. Menurut saya pribadi, perkuliahan ini menyenangkan dan memuaskan. Bagaimana dosen menjelaskan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan, bagaimana teman-teman mempresentasikan materi yang sudah dibagi itu dengan jelas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan tentang materi yang teman-teman presentasikan. Materi yang disampaikan juga menyangkut masalah hukum ibadah kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajarannya pun juga cukup terjangkau melalui Google Meet, WhatsApp Group, dan video YouTube, walaupun kadang terkendala oleh sinyal. Sebelum saya mengikuti perkuliahan fikih konseling ini, saya mendapatkan banyak wawasan mengenai hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sholat fardu, sholat sunnah, sholat jamaah, puasa, zakat, haji, dan umroh. Tema yang diberikan pun sangat bermanfaat bagi saya pribadi karena saya belum begitu paham yang saya dapatkan selama perkuliahan ini. Salah satunya mengenai sholat fardu yang selama ini masih mengganjal di pikiran mengenai adanya seorang laki-laki sedang sholat dan kita sebagai perempuan ingin berjamaah dengannya. Bagaimana cara mengkode agar laki-laki tersebut tahu kalau ada kita di belakangnya ingin berjamaah. Dan ternyata terkait dengan memberikan isyarat ketika makmum masbuk, memang tidak ada dalil yang dijelaskan secara rinci bagaimana caranya. Oleh karena itu, ulama fikih menjelaskan boleh dengan cara apa saja, seperti menepuk pundak, membaca takbir dengan keras, berdeham, dan seterusnya. Intinya, supaya imam tahu bahwa kita akan bermakmum kepadanya. Ada juga tentang azan pada sholat sunnah tahajud. Dengan azan subuh yang 2 kali itu memang ada di kitab Sahrozi dijelaskan bahwa tidak dikumandangkan azan sebelum sholat subuh sebelum masuk waktunya. Karena maksud dari azan itu memberitahukan masuknya waktu sholat kecuali sholat subuh. Maka diperbolehkan azan setelah sholat malam. Di sini dapat disimpulkan bahwa selain sholat subuh seperti sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya tidak diperbolehkan azan sebelum waktunya. Tetapi khusus sholat subuh diperbolehkan melakukan azan sebelum waktunya atau sebelum terbit fajar. Kenapa ada perbedaan perlakuan khusus terhadap sholat subuh? Dijelaskan oleh Sahrozik di dalam kitabnya karena pada waktu sholat subuh orang-orang masih dalam keadaan tidak terjaga atau masih tidur. Di sini dibutuhkan persiapan lama untuk sholat subuh. Maka dari itu diperbolehkan azan sebelum waktu sholat subuh itu. Kalau sholat yang lain itu kan waktunya orang-orang terjaga, jadi tidak diperlukan persiapan untuk itu. Kemudian menanggapi hal ini, Imam Nanawi pada kitabnya menanggapi bahwa mazhab Syafi'i berpendapat bahwa melakukan azan subuh itu adalah sunnah. Yang pertama adalah sebelum masuk subuh, sebelum terbit fajar, tapi syaratnya setelah jam 12 ke atas, dan azan kedua adalah ketika masuk sholat subuh. Tetapi terkait tentang azan subuh pada saat bulan Ramadan ini ada perbedaan pendapat, termasuk misalnya mazhab Hambali bahwa makruh melaksanakan azan sebelum sholat subuh khusus di bulan Ramadan karena itu takut mengecoh orang-orang yang sahur. Jadi pada saat bulan Ramadan ini dimakruhkan. Jadi terkhusus untuk azan subuh diperbolehkan azan 2 kali, syaratnya lewat tengah malam. Ada juga pembahasan di bab puasa, yaitu merokok membatalkan puasa. Jika asap atau uap itu adalah yang terkenal dihisab saat ini, maksudnya tembakau, maka puasa batal. Jika tidak asap atau uap lainnya seperti uap masakan, maka tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat yang muktamad atau dirujuk ulama karena kuat argumentasinya. Mengapa kita harus mempelajari fikih padahal dalam syariat saja sudah mencakup semua secara umum? Syariat merupakan hukum-hukum syar'i yang sifatnya sangat umum. Ada bidang akidah, muamalah, dan lain sebagainya.
Sedangkan fikih fokusnya adalah hukum syar'i yang berkait dengan perbuatan mukallaf, mulai dari ibadah, munakahat, muamalah, siyamah, faraid. Terkait konseling ini memang difokuskan kepada ibadah karena berkaitan dengan ubudiyah suatu individu dengan Tuhannya. Kegiatan konseling dalam rangka memahami setiap individu dalam klien kita, dan kita harapkan kita dapat memahami individu tersebut dengan berbekal pemahaman yang kita punya. Memang banyak barokah pelajaran fikih ini adalah kita lebih toleransi dengan pendapat-pendapat yang ada, tidak asal menyalahgunakan atau menghakimi orang lain, dan sangatlah berhubungan di kompetensi saya di bidang konseling ini yang ranahnya berkaitan dengan orang-orang. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilillah, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.